Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Sahabatku yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, semoga senantiasa dalam keadaan sehat, dalam kebaikan, serta ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Tak ada gading yang tak retak, manusia tidak ada yang sempurna. Dalam menjalani kehidupan ini, siapapun itu pasti terkadang pernah berbuat khilaf, salah, bahkan dosa. Rasulullah SAW bersabda, "Kullu bani Adam khatta'un, wa khairul khatta'ina at-tawwabun." Setiap anak cucu Adam, setiap manusia pasti pernah berbuat salah dan dosa, dan sebaik-baik orang yang pernah berbuat salah dan dosa adalah orang yang mau bertobat dan memperbaiki diri. Hadis riwayat At-Tirmizi, Ibnu Majah. Sahabatku yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, seburuk apapun masa lalu kita, sekotor apapun kehidupan kita yang telah lalu, sebanyak apapun salah dan dosa kita yang telah lalu, itu tidak menjadi persoalan. Yang menjadi persoalan sekarang adalah apakah kita mau bertobat dan memperbaiki diri. Karena Allah subhanahu wa ta'ala setiap saat membuka ampunannya, membuka pintu maafnya. Dan kita tidak boleh berputus asa bahwa saya sudah terlanjur berbuat dosa, dosa saya cukup banyak, saya tidak mungkin diampuni. Yakinlah, di dalam Al-Quran surat Az-Zumar ayat ke-53, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim. Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, berkali-kali terus-menerus melakukan kesalahan dan dosa. La taqnatu min rahmatillah. Janganlah engkau putus asa dari rahmatku, kata Allah. Innallaha yaghfirus dzunuba jami'an. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memaafkan, mengampuni semua dosa-dosa kita. Innahu huwal ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi sahabatku yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah, kita tidak luput dari kesalahan, kita tidak luput dari dosa. Tapi kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Selama kita masih hidup, selama napas masih ada, selama belum sakaratul maut, maka masih ada peluang kita untuk memperbaiki diri, untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tugas kita sekarang adalah bertaubat. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita di surat At-Tahrim ayat ke-8. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Hai orang-orang yang beriman, kata Allah, bertaubatlah dengan sebenar-benarnya taubat. Asa rabbukum ayyukaffira ankum sayiatikum. Mudah-mudahan niscaya Allah Subhanahu wa taala akan memaafkan dan mengampuni kesalahan-kesalahan kita. Jadi mari kita bertaubat. Beberapa ulama mengatakan bahwa syarat taubat itu ada 4. Yang pertama adalah segera meninggalkan kesalahan dan dosa yang telah dilakukan. Jadi segera kita tinggalkan. Kemudian yang kedua adalah menyesali perbuatan dosa yang telah kita lakukan. Kita sesali di dalam hati kita, kenapa kita sampai berbuat seperti itu. Kemudian yang ketiga adalah bertekad, berjanji untuk tidak mengulangi dosa-dosa kita lagi. Dan yang keempat adalah iringilah keburukan, dosa-dosa yang telah kita lakukan kemarin dengan kebaikan-kebaikan setelahnya. Bukankah Rasulullah SAW mengatakan, iringilah keburukan dengan kebaikan, niscaya keburukan itu akan terhapus dengan kebaikan-kebaikan yang telah kita lakukan. Jadi kita ganti perbuatan salah dan dosa kita yang telah lalu dengan kebaikan-kebaikan. Sahabatku yang insya Allah rahmati dan dimuliakan Allah, sekelap apapun masa lalu kita, apakah kita larut saat ini dalam kesalahan dan dosa? Tapi yang perlu kita ingat adalah aina ma takunu yudrikumul maut. Di mana saja kita berada, kematian akan senantiasa mendekati kita. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kita akan mati semuanya, akan meninggalkan dunia ini. Sebelum kita mati, upayakan kita bertaubat dan memperbaiki diri agar kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Nah, mumpung bulan suci Ramadan, Ramadan adalah bulan maghfirah, bulan di mana pintu-pintu langit terbuka. Allah Subhanahu wa taala membentangkan pintu taubat dan maafnya. Rasulullah SAW bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu
ma taqaddama min dzambik. Barang siapa yang berpuasa di hari-hari di bulan suci Ramadan dengan iman, keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala, memenuhi perintah Allah Subhanahu wa taala, ihtisaban, mengharapkan ridha Allah, kemudian mengintrospeksi diri, bermuhasabah atas kesalahan-kesalahan yang telah dilakukan yang lalu untuk diperbaiki, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni dosa-dosa kita. Masya Allah. Di hadis yang lain Rasulullah SAW mengatakan, man qoma ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang sholat di malam-malam di bulan suci Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu dengan iman dan ihtisab, mengharapkan pahala, mengharapkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, mengintrospeksi dirinya setiap harinya. Masya Allah. Jadi mari kita manfaatkan bulan suci Ramadan. 11 bulan yang kemarin mungkin kita lalai dengan pekerjaan kita, mungkin kita dilalaikan dengan perkara-perkara duniawi. Nah, bulan suci Ramadan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita bisa memperbaiki diri, memperbanyak amal-amal ibadah, meningkatkan amalan-amalan ibadah kita, sehingga insya Allah di akhir nantinya kita menjadi orang-orang yang la'allakum tattaqun, orang-orang yang bertakwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan pernah putus asa dari rahmat Allah, dari ampunan Allah, karena Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengampun. Dikisahkan seorang, mohon maaf, wanita pekerja seks komersial atau PSK, hanya dengan memberi minum seekor anjing yang kehausan, Allah Subhanahu wa taala ridho dengan kebaikan yang telah dia lakukan, maka dia pun masuk surga. Sahabat-sahabatku yang insya Allah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sekali lagi marilah kita bertobat, mari kita memperbaiki diri, isi hari-hari kita dengan kebaikan dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari memperbanyak istighfar setiap hari. Rasulullah SAW bersabda, ya ayuhan nas, tubu ilallahi wastaghfiru. Hai manusia, bertaubatlah kepada Allah, beristighfarlah kepada Allah, mohon ampunlah kepada Allah. Sesungguhnya aku, kata Rasul, beristighfar, mohon ampun kepada Allah 100 kali, mi'ata marratin, 100 kali dalam sehari. Jika Nabi saja, seorang Rasul, pemimpin umat yang sudah dijamin masuk surga, sudah diampuni dosa dan kesalahannya yang telah lalu, masih mau beristighfar, masih mau mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, apalagi kita manusia yang tidak pernah luput dari salah, dosa, bahkan maksiat. Masih ada waktu, kita masih hidup. Mari memperbaiki diri. Mudahan kita semua menjadi pribadi-pribadi yang lebih baik lagi, insya Allah. Semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.